اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa yang sangat agung yang sepantasnya seorang muslim dan juga muslimah menghafalnya, berdoa dengannya siang dan malam. Beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga dari seluruh urusanku. Meminta kepada Allah yang pertama supaya Allah SWT memperbaiki agama seseorang. Dan agama seseorang mencakup apa yang ada di dalam batin dia dan apa yang ada di dalam zahirnya. Meminta kepada Allah diperbaiki agamanya berarti dia meminta kepada Allah diperbaiki zahir dan juga batinnya. Batinnya diperbaiki, hatinya dijadikan memiliki hati yang ikhlas, hati yang bertauhid kepada Allah, hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah SWT, dan berbagai amalan hati, tawakal, kemudian bergantung kepada Allah dan meminta kepada Allah kebaikan agama, masuk di dalamnya kebaikan zahir seseorang, yaitu dengan sesuainya amalan dia dengan sunnah Nabi SAW. Dijadikan seluruh ibadahnya adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan ibadah-ibadah yang tidak berdasar. Maka ini adalah makna dari meminta kepada Allah kebaikan di dalam agama seseorang. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah ya Allah duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Seseorang selain dia meminta kepada Allah kebaikan agama, maka dia juga meminta kepada Allah kebaikan dunianya. Masuk di dalam kebaikan dunia adalah kebaikan di dalam masalah rezeki, mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan rezeki yang mencukupi, diberikan anak-anak yang soleh, penyejuk mata, diberikan istri yang salihah, diberikan ketentraman dan juga ketenangan hati di dunia. Ini juga perkara yang penting. Betapa banyak di antara manusia karena rusak dunianya, akhirnya membawa dia, menjadikan dia tidak khusyuk di dalam agamanya. Seseorang meminta kepada Allah kebaikan agama dan juga meminta kepada Allah kebaikan dunianya. Kemudian wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah ya Allah akhiratku yang di dalamnya adalah tempat kembaliku. Dunia bukan tempat yang kekal, tapi kita akan kembali kepada Allah. Dan saat kita kembali kepada Allah, kita juga meminta kepada Allah semoga Allah SWT memperbaiki akhirat kita.
Dan perbaikan akhirat dimulai dari semenjak seseorang masuk ke dalam alam kubur, meminta kepada Allah diperbaiki akhiratnya, berarti dia telah meminta kepada Allah dimudahkan dalam menjawab pertanyaan kubur. Meminta nikmat kubur, dimudahkan dalam hari kebangkitan, diberikan kemudahan ketika dikumpulkan bersama yang lain di padang mahsyar. Meminta kepada Allah SWT telaganya Rasulullah SAW dimudahkan di dalam hisab, termasuk orang-orang yang mengambil kitab dari tangan kanannya atau dengan tangan kanannya, termasuk orang yang dimudahkan untuk menyeberangi as-sirat, termasuk orang yang mendapatkan syafaat, termasuk orang yang mendapatkan surga dan selamat dari nerakanya Allah SWT. Ini adalah kebaikan-kebaikan akhirat. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah SWT memperbaiki akhirat kita. Kemudian beliau mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah ya Allah kehidupanku ini, umurku ini, usiaku ini sebagai tambahan bagiku untuk seluruh kebaikan. Bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya setiap kali ditambah oleh Allah umur dan juga usianya. Betapa banyak manusia yang mereka diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah umur, akan tetapi tidak menambah umurnya kecuali kebodohan. Tidak menambah umurnya kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Tentunya ini adalah sebuah kerugian. Oleh karena itu seseorang meminta kepada Allah keberkahan di dalam hidupnya, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan bagiku untuk melakukan seluruh kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah ya Allah kematianku itu sebagai istirahatku dari seluruh kejelekan. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan seseorang meminta kepada Allah, semoga kematiannya adalah kematian yang berbarokah, kematian yang membawa kebaikan, kematian yang husnul khatimah, kematian yang dengannya seseorang berhenti dari kemaksiatan, kematian yang dengannya seseorang selamat dari fitnah-fitnah dunia. Inilah kematian yang membawa kebaikan. Jadi seseorang meminta kepada Allah, kalau memang hidup, maka meminta kepada Allah kehidupan yang berbarokah, kehidupan yang dipenuhi dengan semangat untuk menuntut ilmu dan semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan kalau dia meninggal dunia, maka itu adalah meninggal dunia yang juga membawa kebaikan, yang menjadikan dia istirahat dari seluruh kemaksiatan, menjadikan dia selamat dari seluruh fitnah-fitnah dunia ini. Maka para ikhwah dan juga para akhwat, hendaklah kita menjaga doa yang satu ini. Sungguh dia adalah doa yang berbarokah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di dalamnya kita meminta kepada Allah untuk diperbaiki urusan agama kita, dunia kita dan juga akhirat kita, dan meminta kepada Allah kebaikan di dalam kehidupan kita maupun di dalam kematian kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.